sohibnya Bunda banget. Si ular. Nih Tan, ini namanya sanca kembang atau Piton reticulatus ya. Kalau dilihat-lihat dari besarnya ini baru sekitar 3 tahunan. Padahal dia bisa berkembang panjang dan besar kalau di alamnya. Bisa sampai 8-9 meter nih. Sekarang kita lepas aja ya, biar berkembang dan hidup aman di alamnya. Oke? Gak heran teman, jika setiap hairpin ke hutan, ular salah satu hewan yang sering sekali kita jumpai. Untung juga hairpin kita kali ini bareng Bunda Iin. Otan jadi gak perlu teriak-teriak ketakutan karena lihat ular. Loh, ada apa Bun? Binturong. Hah? Binturong? Mana mungkin? Musang kali yang Bunda lihat. Oh my god! Serius loh ada binturong di sini. Mamalia jenis musang ini memang sudah sulit ditemukan di hutan, teman. Tapi Tan, lebih baik kita lihat aja dari jauh. Kita biarkan. Nanti dia merasa terganggu. Biar dia hidup di alamnya. Karena binturong adalah termasuk binatang yang dilindungi. Setuju, Bun. Kasihan ya populasi hewan yang tersebar di Asia Tenggara ini. Jumlahnya semakin sedikit karena hutan-hutan di Indonesia juga semakin berkurang. Tan, tapi Bunda masih penasaran nih tentang binturong. Katanya di Semarang ada penangkaran binturong resmi. Banyak sekali binturongnya. Kita ke sana yuk. Wah, asik. Bunda dan Otan bisa berinteraksi dengan binturong sepuasnya. Ayo, Bun. Bun, kita mau main ke penangkaran atau uji laboratorium sih? Kok pakai pakaian kayak gini? Jadi Tan, untuk masuk ke penangkaran binturong ini, kita harus pakai pakaian steril seperti ini untuk mencegah virus dari luar. Karena sekarang lagi ada wabah penyakit kucing yang bisa menyerang binturong. Walah, oke. Demi kesehatan Sobat Otan, kita akan patuhi protokol kesehatannya, Sob. Mas kameramen, ayo, sana. Loh, ada apa, Bun? Kok kelihatannya genting banget? Kenapa Sobat Otan mau disuntik, Sob? Wah, apa yang terjadi denganmu? Jangan-jangan wabah penyakit semakin menyebar kemana-mana. Astaga, Bunda, ada apa ini? Nanti Tan, ini mau ada tindakan khusus sama dokter. Semoga kamu baik-baik saja ya, Sob. Ya ampun, Otan udah khawatir banget. Ternyata ini kabar menggembirakan, teman. Paman dokter sedang mengecek kandungan mama binturong lewat USG atau ultrasonografi. Nah, proses USG pada hewan harus dilakukan saat hewan tidak sadarkan diri karena pembiusan, teman. Tan, kelihatan nggak Tan? Tuh ada janinnya, ya, tuh. Dok, kalau udah seperti ini, kira-kira melahirkannya kapan? Ini perkiraan usianya udah 2 bulan. 2 bulan. Terus perkiraan 1 bulan lagi akan lahir. Oh, 1 bulan lagi Tan, kita tunggu ya Tan. Nah, sekarang kita doakan saja ya, agar kelahiran Mama Bintu selalu sehat. Supaya besok kita jenguk bayi binturong bareng-bareng ya. Eits, jangan pada kaget dulu dong. Mama binturong belum melahirkan kok. Ini bayi bintu dari indukan lainnya. Namanya Mimi dan Momo. Ah, lucu banget.
Otan gak kuat. Mas, ini binturong ini udah usia berapa? Ini usia udah 1 bulan, jadi baru kemarin usia 2 minggu Dipisahin. dipisahin. Jadi selama 2 minggu itu dia susunya pakai susu indukannya. Oh, kayak gitu. Jadi baru kali ini dia Pakai susu formula. pakai susu formula. Jika sudah memasuki usia 3 bulan ke atas, anak-anak binturong ini bisa disatukan dalam kandang anak teman. Wah, kalau hidup di penangkaran, semua fase tumbuh kembang hewan sangat diperhatikan demi kesehatan satwanya ya. Tang kintung kintang kintung, tang tung 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 tung. Aduh, cantik sekali kamu, cakep banget. Aduh, Jadi aduh. mau punya cucu ya, Bun? Maksud Otan, Pulang boleh nggak bayi ya, Tan? binturong. Iya, Tan. Cantik banget, Tan. Ampun. Iya, tenang, 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 tenang. Kasih susu buat bayi binturong kan sudah selesai. Sekarang waktunya kasih makan para indukan ya, biar adil. Kiki dan Boni udah gak sabar nih, Bun, mau makan siang. Asik. Oh iya, para binturong di penangkaran umumnya diberi buah setiap hari. Dalam sehari, 1 ekor bintu bisa menghasilkan 2 kilogram pepaya. Namun aslinya binturong bukanlah hewan pemakan buah, tapi omnivora. Jadi jangan kaget ya jika melihat binturong makan daging. Pemberian daging di penangkaran pun diberikan sebagai makanan selingan. Teman, tahu nggak apa ciri khas dari kelompok musang? Yaps, aromanya. Binturong juga mempunyai aroma tubuh yang khas. Maka dari itu, kebersihan kandang juga wajib diperhatikan agar tidak mengeluarkan bau tidak sedap. Tapi untuk beberapa orang, bau binturong dianggap seperti aroma karamel popcorn. Kalau nggak percaya, cium sendiri aja deh. Tan, kayaknya binturong itu nggak suka air, kayak kucing. Buktinya, begitu Bunda masuk bawa air gini, binturongnya lari ke atas semuanya. Tapi sebutan bear cat dalam bahasa Inggris bukan karena kesamaan binturong dan kucing yang nggak suka air, melainkan karena binturong bertubuh besar, mirip beruang, dan mempunyai kumis panjang seperti kucing. Jadinya gemas. Tan, nih, ini nih binturong Jawa nih, ya. Ternyata karakter binturong Jawa dan Sumatera itu beda. Kalau binturong Jawa bisa kalem seperti ini, dia bisa berinteraksi dengan manusia. Nah, udah tahu ya bedanya binturong Jawa dan Sumatera? Terlihat jelas dari warna bulunya. Jadi kalau yang warna abu-abu bukan binturong ubanan loh ya. Wah. Setelah sehari bantu-bantu di penangkaran, Bunda mau dikasih binturong ya? Otan juga mau. Tan, nih, kebetulan ada pembeli baru yang mau adopsi Delia. Yuk Pak Jum, kita ambil, kita masukin sini, kita packing. Walah, Otan pikir Bunda mau dikasih binturong gratis. Ayo Tan, kita antar Delia ke ownernya yang baru. Enak banget. Teman, karena binturong ini berasal dari penangkaran resmi, hewan dilindungi ini mendapat izin untuk dipelihara. Untuk memelihara binturong juga nggak bisa sembarang orang loh. Sebab 1 ekor anak binturong dijual dari 40 sampai 50 juta rupiah. Gimana? Ini sih masuk peliharaan kelas sultan ya. Wih, mantap betul rumah baru kamu, Sob. Otan bakal sering-sering main ya. Asik. Oh iya, untuk tahu perbedaan binturong resmi dan ilegal gampang banget nih. Binturong hasil penangkaran wajib dipasang chip. Jadi nomor identitas dalam chip harus sama dengan yang tertera di sertifikat. Teman, sebetulnya untuk memelihara hewan apapun itu harus dipikirkan matang-matang ya. Butuh kesiapan dan komitmen mengurus sobat Otan. Kasian kan kalau menelantarkan sesama makhluk hidup? Semoga kamu selalu bahagia dengan keluarga barumu ya, Sob.
ngapain sih ke dalam hutan sendirian? Nggak takut apa? Kalian dengar suara itu? Iya, suara sobat Otan Tokek. Mitosnya, kalau mendengar suara tokek seperti itu tandanya ada makhluk halus di sekitar kita. Kalau suaranya terdengar jelas, itu tandanya mereka berada jauh dari kita. Tapi sebaliknya, kalau suara itu terdengar semakin jauh, tandanya dia semakin dekat dengan kita. Wah, tidak! Kabur! Tokek dan suaranya memang kerap dihubungkan dengan kepercayaan dan mitos yang menyebar di sebagian masyarakat Indonesia, teman. Hingga sekarang, banyak sekali orang yang masih percaya tahayul seperti ini. Mulai dari pertanda nasib buruk, pertanda kehadiran makhluk gaib, sampai ada juga yang percaya kalau hewan ini mampu menangkal bala. Otan kasih contoh. Misalnya saja, bagi sebagian orang suku Jawa, mereka percaya bahwa suara tokek dikaitkan dengan mitos sebagai pertanda hoki atau suatu petaka. Berdasarkan primbon Jawa, bahkan jumlah bilangan tokek ada maknanya loh. Ada yang bermakna baik dan juga tidak baik. Kalau berbunyi 3 kali, orang yang mendengarnya akan menemui kesepian. Kalau berbunyi 4 kali, tandanya akan datang suatu masalah. Weleh-weleh. Jika berbunyi 6 kali, itu tandanya akan datang suatu musibah. Waduh! Tapi tenang, untuk jumlah bilangan tertentu justru punya makna yang baik. Misalnya saja, jika berbunyi 2 kali, artinya bakal ketemu orang yang bisa saling menyayangi. Cie-cie. Kalau berbunyi 7 kali, maknanya akan dapat kebaikan. Wah, asik dong. Tapi Otan penasaran deh, di zaman modern seperti sekarang, teman-teman di rumah masih ada yang percaya nggak ya dengan hal-hal seperti ini? Kalau Otan sih percaya suara tokek merupakan suatu isyarat alam. Misalnya saja musim kawin dan menandakan wilayah teritorinya. Selain terkenal akan mitosnya, tokek juga dipercaya dapat menyembuhkan segala macam penyakit tuh teman. Seperti penyakit kulit, asma, dan juga dapat meningkatkan stamina tubuh. Nggak cuma itu, harga jualnya yang tinggi membuat banyak orang jadi ingin memburunya. Hal inilah yang membuat tokek rumah atau geko-geko mulai masuk ke daftar Appendix 2 atau daftar spesies yang tidak terancam kepunahan tapi mungkin terancam jika perdagangan terus berlanjut tanpa pengaturan. Ya, maklum saja, karena khasiat tokek ini mereka akhirnya jadi buruan banyak orang untuk diekspor sampai ke Cina. Sekarang kita boleh bernafas lega karena di daerah Kediri, Jawa Timur ada peternak tokek modern yang sudah ada sejak 4 tahun yang lalu tuh. Lihat aja kandang tokeknya, keren banget kan? Pokoknya beda deh sama peternakan tokek tradisional. Sobat Otan ini sudah bisa diternakan ketika sudah mencapai usia dewasa atau berukuran sekitar 23 atau 25 cm. Tiap kandang ini hanya akan diisi oleh 1 pasang tokek saja, seekor jantan dan betina. Sobat Otan yang satu ini merupakan hewan nokturnal. Dia lebih aktif pada malam hari, teman. Makanya mereka suka bersembunyi di tempat yang gelap dan hangat ketika siang hari. Nah, kalau kalian perhatikan, ternyata banyak sekali telur di dalam kandang tokek ini ya, teman. Telurnya menempel pada dinding atau paralon yang ada pada kandang. Cara ini bertujuan agar telur mereka terhindar dari incaran predator. Dalam 1 tahun, tokek hanya bisa menghasilkan 4 butir telur dan akan menetas setelah 2 bulan. Cakep! Itu tandanya mereka berkembang biak dengan baik ya. Otan jadi senang melihatnya. Kandang perpasang seperti ini lebih jitu menghasilkan dibandingkan kandang bersama.
karena dapat mencegah anakan tokek dimakan induk lain. Itu lihat, ada anakan tokek yang ukurannya sangat kecil. Sepertinya kamu masih bayi ya, Sob. Duh, lucunya. Paman, ada suara orang yang minta tolong. Wah, ternyata ada salah satu pekerja di kandang yang tangannya kegigit tokek. Setahu Otan, gigitan tokek akan terlepas kalau ada suara petir. Tapi ini kan sedang tidak hujan. Terus gimana cara melepaskan gigitannya? Kasihan pamannya, terlihat sangat kesakitan tuh. Loh, kok diberi air? Emangnya bisa lepas ya? Kelihatannya tidak ada respon sama sekali. Tapi tenang, tampaknya Paman Nanta masih punya cara lain tuh. Nah kan, akhirnya lepas juga gigitan tokeknya. Otan jadi lega. Jadi buat teman di rumah, kalau sampai ada yang terkena gigitan tokek, kalian gak usah khawatir ya. Karena semakin kalian mencoba untuk melepaskannya, semakin kuat juga gigitannya. Jadi selain diberi air, kalian juga bisa menaruhnya di bawah. Terus menyentuh bagian kaki belakang secara perlahan seperti ini. Terima kasih Paman Nanta atas ilmunya. Semoga teman di rumah jadi lebih hati-hati ya terhadap gigitan Sobat Otan ini. Ini kenapa nih? Aduh, saya kok diikat. Aduh, tolong, siapa yang tolongin? Tolong. Darurat! Wah, gak bener nih. Ada kasus penyekapan teman. Otan harus segera cari bantuan. Wah, apa itu? Sabar ya Sob, misi penyelamatan kamu harus terhambat karena siluman ini. Awas Super Bass! Woohoo! Super Bass berhasil menghindari pukulan tongkat bertubi-tubi. Hai siluman tengkorak, jangan harap ini pertarungan yang mudah untuk kamu kalahkan ya. Karena yang kamu lawan adalah Super Bass, superhero kita semua. Ya ampun, penjahat itu tidak habis akal teman. Waspadalah Sob, dia punya senjata lainnya. Awas Bass, tembakan itu mengarah ke kamu. Super Bass, kali ini kau kalah. Woohoo, super duper keren. Ternyata Bass hanya mengelabui penjahat gadungan itu. Jangan kasih ampun Bass, cepat selesaikan pertarungan ini. Jurus tendangan maut. Ciat! Rasakan itu penjahat tengkorak. Syukurlah kamu belum terlambat. Cepat lepaskan ikatan talinya, Sob. Yeay! Bass pemberantas kejahatan berhasil melepas korban sanderaan. Terima kasih Super Bass.